اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah, wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim ala hadzal nabiyil karim Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin. Ballaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta atahul yaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara, ada kisah dan sejarahnya berkenaan dengan bacaan At-Tahiyyat ini. Diterangkan dalam kitab I'anatul Talibin, syarahnya kitab Fathul Mu'in, juz yang pertama, muka surat 169. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad warada fihi akhbarun sahihah. Berkenaan dengan bacaan tasyahud ini telah ada keterangan dari hadis-hadis yang sahih. Faqad ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam, telah diriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma jawaza sidratal muntaha lailatul isra'i wasiyathu sahabatum min nurin fiha minal anwani masyaallah. Ketika dalam perjalanan Isra wal Mi'raj, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melintasi Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha ini diceritakan bahwa tempatnya di langit yang ketujuh, langit yang teratas. Dan malaikat Jibril sekalipun hanya diizinkan untuk sampai di ujung dahan Sidratul Muntaha itu, tidak diizinkan untuk sampai tempat yang lebih jauh lagi. Dalam kitab lain, Sidratul Muntaha ini adalah sebuah pohon yang besar, yang rindang sekali, di mana daunnya itu besar. Ada kitab yang menyebutkan kaudunil fil, seperti telinga gajah dan daunnya itu. Dan uniknya, pada setiap daun Sidratul Muntaha itu tertulis nama setiap manusia. Tertulis apabila ada kelahiran, maka tumbuh daun yang bertuliskan nama orang tersebut. Dan 40 hari sebelum kematian orang itu, daun Sidratul Muntaha yang tertulis nama orang itu sudah jatuh ke pangkuan malaikat Israil, pencabut nyawa. Jadi 40 hari sebelum kematian seseorang, orang itu di langit sudah dikhabarkan sebagai mayit, sebab daunnya sudah tertanggal, sudah terjatuh, yang berarti 40 hari kemudian malaikat
Israel sudah diperintahkan untuk mencabut nyawa orang tersebut. Sambung lagi pada hadis itu tadi, setelah Rasulullah SAW sampai di ujung Sidratul Muntaha, kemudian beliau melanjutkan perjalanannya. Tapi rupanya malaikat Jibril terhenti di situ. Rasulullah tertanya-tanya, "Atatrukuni asiru munfaridan?" Wahai Jibril, kekasihku, adakah kamu membiarkan aku berjalan seorang diri? Kenapa engkau tidak menemani aku, wahai Jibril? Kenapa berhenti di situ? Faqala lahu Jibril, maka Jibril berkata kepada baginda, "Wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum." Wahai Muhammad, tiada seorang pun di kalangan kami para malaikat yang diizinkan untuk melepasi Sidratul Muntaha ini. Disinilah tempat terakhir kami. Kami ada tempat yang tertentu, tidak boleh sembarangan. Ini kata malaikat Jibril. Faqala an-nabiyyu sir ma'i wala khatwah. Tak apalah, mari berjalan walaupun hanya satu langkah, kata Rasulullah. Fasara ma'ahu khatwatan fakada yahtariqa minan nur wal jalal wal haibah wa sawara wa dhaba hatta sara qadral usfuri. Maka setelah Rasulullah minta agar supaya menemaninya walaupun hanya satu langkah sekalipun, maka malaikat Jibril mencoba untuk melangkah. Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba badan malaikat Jibril itu hampir terbakar, sebab rupanya tersambar dengan nur yang indah, yang cantik, yang mana nur itu tadi telah meliputi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari berbagai arah. Tiba-tiba setelah malaikat Jibril mencoba untuk berjalan bersama Rasulullah, ternyata dia tidak berdaya, sebab rupa-rupanya nur cahaya-cahaya yang gemerlapan, yang indah, yang cantik itu tidak sesuai untuk dirinya, hingga merasa akan terbakar. Sehingga disebutkan di sini malaikat Jibril menjadi kecil dan zaba ini kira ya akan hancur dan meleleh begitu badannya, sehingga dari bentuk asalnya yang begitu gagah perkasa, kalau matahari dan bulan hanya berada di tangannya, dari hebatnya penciptanya, bahkan kalau air yang ada di dunia dari seluruh samudera dan lautan dituangkan pada kepala malaikat Jibril, maka tiada setetes pun yang tertumpah dari besarnya, hebatnya penciptaan malaikat Jibril ini. Tapi setelah mencoba berjalan bersama Rasulullah, dia tidak mampu. Akhirnya kecil, hanya sebesar burung pipit saja. Wadhaba hatta sara qadral usfuri. Fa asyara ala nabi bi ayyusallima ala rabbih idza wasala makal khitab. Lalu malaikat Jibril berisyarah kepada Nabi agar supaya setelah sampai ke makam al-khitab, tempat percakapan dengan Allah, agar Nabi mengucapkan salam kepada Allah. Falam wasalan Nabi ilaihi, maka Rasul pun berjalan seorang diri, menembus hijab demi hijab, akhirnya sampai ke tempat yang bernama Mustawan. Di situ Rasulullah bersujud pada Allah Subhanahu wa taala sambil berkata, "At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah." Ini sebenarnya ucapan-ucapan dalam ayat ini adalah dialog Rasulullah bersama Allah dalam peristiwa Mi'raj, ya. Begitu sampai ke makanul khitab, Rasulullah tunduk tersungkur bersujud pada Allah sambil membaca ucapan salam ini, at-tahiyyatu, adapun segala penghormatan, al-mubarakatu yang penuh dengan barakah,
as-salawatu, dan salawat. Salawat ini segala macam pengagungan, penghormatan, at-thayyibat yang bagus-bagus, lillahi, itu hanya milik Allah. Faqala Allah Ta'ala, lalu dijawab oleh Allah, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam sejahtera ke atasmu wahai Nabi, dan rahmat Allah serta keberkatannya. Setelah Allah menjawab salam baginda, fa ahabban nabiyyu ayyakuna li ibadillahi salihin nasib. Tiba-tiba terdetik dalam benak baginda agar semua hamba-hamba Allah yang salih-salih juga mendapat bagian dari salam Allah. Faqala, lalu baginda berkata, Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Salam sejahtera ke atas kami dan ke atas semua hamba-hamba Allah yang salih. Faqala jami'u ahli samawati, lalu dijawab oleh penduduk langit, para malaikat semua gemuruh menjawab, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad itu pesuruh Allah. Itulah dia asal mula bacaan tasyahud ataupun at-tahiyat di dalam salat kita. Kemudian apa yang menunjukkan bahwa dialog Rasulullah dengan Allah dalam peristiwa Mi'raj ini hingga menjadi bacaan di dalam salat? Ada lagi hadis yadullu ala fardiyatihi khabar Ibnu Mas'udin, yang menunjukkan tentang wajibnya bacaan tahiyat itu tadi. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud. Kata Ibnu Mas'ud, kunna naqul qabla yufradu alaina at-tasyahud. Dulu sebelum difardukan tasyahud ke atas kami berkata begini bacaannya sebelum tasyahud diwajibkan. Assalamu ala Allahi qabla ibadih. Assalamu ala Jibrilah. Assalamu ala Mikaila. Assalamu ala fulan. Ucapan-ucapan dalam tahiyat itu dulu seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud. Orang-orang Islam, sahabat-sahabat Nabi, menggunakan salam begini. Assalamu ala Allah qabla ibadih. Salam sejahtera ke atas Allah sebelum hamba-hambanya. Assalamu ala Jibril, salam sejahtera ke atas Jibril. Assalamu ala Mikail, salam sejahtera ke atas Mikail. Assalamu ala fulan, salam sejahtera ke atas fulan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, faqala sallallahu alaihi wasallam, la taqulu assalamu ala Allah fa innallaha huwas salam, walakin qulu at-tahiyyatu. Kata baginda, kamu jangan berkata assalamu ala Allah, sebab Allah itulah zat yang memberikan salam, yang memberikan keselamatan dan kesejahteraan. Tetapi hendaklah kamu katakan at-tahiyyatu al-mubarakatuh terus sampai akhir. Itulah ceritanya, kisahnya, asal muasalnya tentang diwajibkannya baca at-tahiyyat di dalam salat. Wallahu a'lam bissawab. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad